Mungkin sambil menunggu teman-teman, kita buka dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan yang sehat, teman-teman. Tidak kekurangan satu apapun, ya. Jadi, ya di masa yang seperti sekarang ini mungkin menjadi hal yang berharga ya. Sebuah kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, ya, jaga istilahnya, jaga imun, lakukan aktivitas yang positif ya. Jadi untuk menjaga mental juga ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya, kita akan mencoba untuk mendiskusikan mengenai kegiatan pembuatan ya. Ini saya baru mengatakan ini pembuatan SOP, proses rekrutmen dan seleksi, karena di sini teman-teman belum melakukan rekrutmen dan seleksi ya. Ini paling tidak dari proses praktek ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan tambahan alternatif ya. Kalau misalnya besok Anda sudah lulus, pengen kerja, atau misalnya bagi yang sudah bekerja, pengen pindah ke bagian yang lain, ke bagian HRD misalnya, dan kita coba untuk memodifikasi proses belajar kita, karena ini mungkin baru pertama kali ya, teman-teman. Ini saya lihat sebagian besar 2018 ya ketemu dengan saya, meskipun baru secara online. Karena proses online ini, jadi saya coba untuk sedikit merubah atau mungkin memodifikasi model belajar kita, karena kita nggak ketemu di kelas ya. Kita nggak ketemu di kelas, saya nggak bisa mendampingi langsung proses belajar mengajar untuk di rekrutmen ini terutama. Jadi modelnya kita buat PR di sini, PR tugas, dan nantinya dari PR ini baru bahas. Oke, ini kelompok 3, ini profesinya adalah satpam bank. Contohnya nanti silahkan siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu ya. Silahkan, nanti kalau sudah disampaikan baru nanti kita akan bahas. Monggo silahkan teman-teman. Monggo, siapa yang mau menyampaikan dulu? Baik, mungkin saya dulu, Pak. Boleh, silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat sore. Dalam kesempatan kali ini saya akan yang kami ucapkan, yaitu berupa deskripsi dari satpam bank. Satpam merupakan penanggung jawab keamanan sebuah wilayah. Dengan adanya polisi, sebuah tempat akan terasa nyaman dan aman untuk dikunjungi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan seseorang terhadap sebuah tempat. Seorang satpam harus cermat dalam hal membaca situasi dan juga harus memiliki respon yang bagus untuk berbagai hal yang mungkin akan terjadi di luar perkiraan. Lalu tujuan dibentuknya jabatan ini adalah terdapat setidaknya dua unsur yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah unsur pembantu pimpinan. Dalam hal ini misal dalam organisasi perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah menggunakan satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerja. Yang kedua adalah unsur pembantu Polri. Dalam hal ini
pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerja. Baik, untuk slide selanjutnya. Mas, ditunggu sebentar. Ini lagi mau ini screen sharingnya Pak. Sebentar Pak, belum Pak. Oke, siap Mbak Margaret. Kok ini kayak berisik banget apa ya? Mungkin yang lain dimatikan dulu. Mas Ade. Mbak Indah lagi ini ya, screen sharing. Mohon maaf ya Pak. Ya, sudah ya. Sudah stabil kayaknya ya. Kalau sudah oke, bisa dilanjutkan aja. Monggo. Diulang mungkin Pak. Boleh, silahkan. Oh ya. Mas Ade dulu mungkin boleh. Oh ya, baik. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, yaitu subskripsi dari Satpamnya. Baik, bisa di slide selanjutnya, Mbak Indah. Ini dibaca lagi atau gimana, Pak? Gak apa-apa, Mas. Diulangi lagi aja. Silakan. Oh iya. Baik, dalam job description Satpam merupakan penanggung jawab keamanan di sebuah wilayah. Dan adanya security di sebuah tempat akan merasa nyaman dan aman untuk bisa dikunjungi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan seorang terhadap sebuah tempat. Seorang satpam harus cermat dalam membaca situasi dan juga harus memiliki respon yang bagus untuk berbagai hal yang mungkin akan terjadi di luar perkiraan.
dalam tujuan dibentuknya jabatan ini, kami di sini menjelaskan ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur membantu pimpinan. Dalam hal ini, organisasi, perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah menggunakan satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan tempat dia bekerja. Unsur yang kedua yaitu unsur membantu Polri. Dalam hal ini adalah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengakuan penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerja. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Deta. Baik, terima kasih Mas Ade. Boleh selanjutnya Mbak. Ya, oke. Iya, boleh dilanjut? Oke. Baik, tugas dan tanggung jawab dari Satpam. Yang pertama, menjaga keamanan kantor. Menjaga keamanan kantor bank, baik di luar ataupun di dalam. Lalu yang kedua, mengatur kerapihan wilayah parkir perbankan. Yang ketiga, mohon maaf Mbak, sebelumnya. Lalu yang ketiga, memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah. Yang keempat, menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi. Lalu yang kelima ada membantu nasabah mengarahkan pengisian form transaksi. Lalu yang keenam ada membantu nasabah yang kesulitan dalam pengisian formulir transaksi. Lalu memantau ketersediaan form yang ada di bank. Dan terakhir, mengatur antrian di cabang. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya yang lain. Mbak Indah mungkin, silahkan. Oke, monggo, siapa? Bisa inisiatif aja mungkin, teman-teman. Lalu selanjutnya sikap pelayanan sebagai satpam bank. Yang pertama ada sopan, sigap, tanggap, antusias, ramah, dan siap membantu dan menolong. Selanjutnya, silahkan. Selanjutnya slide 5 Mbak Indah. Mohon maaf sekali ya Pak, ini lemot untuk laptopnya Pak.
slide bagian 5. Lalu untuk selanjutnya ada job spesifikasi Satpam Bank. Identitas jabatan Satpam Security, atasan langsung ada manajer operasional, departemen atau bidangnya security. Lalu untuk job specification-nya Satpam Bank, kriteria yang dibutuhkan, yang pertama pria, usia maksimal 35 tahun, lalu yang kedua pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat, yang ketiga memiliki pengalaman sebagai Satpam atau security dan menguasai ilmu bela diri. Lalu yang keempat, dapat bekerja secara individu atau dalam tim. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani, inisiatif, percaya diri, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu selanjutnya, bersedia bekerja dengan sistem shifting dan pada hari libur. Yang ketujuh, tidak berkacamata dan buta warna. Selanjutnya, tinggi dan berat badan proporsional. Lalu tidak memiliki tato dan juga tidak bertindik. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di cabang mana saja yang dibutuhkan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, Pak. Oke, terima kasih, Mbak Margareta. Oke, Dengan senang hati, Pak. J, kita nanti mungkin ngobrol aja ya. Nanti saya harap teman-teman monggo responsif aja ya. Dalam kondisi apapun mungkin di sana, teman-teman. Nanti ada beberapa yang mungkin perlu saya cek ya. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya di proses kegiatan rekrutmen dan seleksi, memang ya ini suatu hal yang mungkin sudah familiar ya bagi teman-teman ya. Karena memang di R2 itu kan sebagian besar sudah bekerja. Misalnya Mbak Margareta, gimana kerjanya sekarang Mbak? Kalau boleh tahu. Saya resepsi di hotel, Bapak. Resepsionis? Iya, betul. Oke, memang kalau di hotel, satu contoh perusahaan atau satu contoh organisasi yang memang sangat banyak jabatannya ya, Mbak Margareta dan kawan-kawan. Dan Iya, logikanya Pak. memang di setiap perusahaan itu job deskripsi dan job spesifikasi itu paling tidak sudah terstandarkan. Artinya, job desk sama job spec tidak lagi sekedar lesan, tidak lagi sekedar himbauan, tapi memang sudah ada dokumennya. Ini yang besok saya kira teman-teman perlu mengecek ya. Kalau misalnya Anda pengen kerja di bagian HRD, perlu mengecek apakah job desk atau job spec setiap jabatan itu sudah ada atau belum. Misalnya gini, Mbak Margaret boleh cerita sedikit ya. Ini Mbak Margareta di hotel atau sudah di rumah? Saya sudah di rumah, Pak. Di rumah. Mbak Margareta, dulu pas awal kerja di tempat Anda, apa yang harus Anda lakukan selama di tempat kerja, itu hanya himbauan, atau ada semacam buku atau kertas yang Anda pelajari nggak, Mbak? Dulu saya ini sih, Pak, himbauan. Himbauan Karena saya aja? sudah pernah juga kan, Pak, iya. Ini berapa lama Mbak Margaret kerja di tempat sekarang? Sekitar 2 tahun, Pak. Udah lama ya, lumayan ya. Ya, memang Iya. ya kondisinya gitu sih teman-teman. Ada beberapa perusahaan yang memang belum ada dokumennya. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang sudah punya standarnya, sudah terdokumentasi dengan baik, dan itu menjadi pedoman buat teman-teman HRD. Karena yang namanya job desk sama job spec itu pada akhirnya menjadi standar, menjadi pedoman untuk pengelolaan SDM di sebuah perusahaan. Nantinya bisa untuk dipakai untuk macam-macam ya.
untuk penentuan kompensasi, untuk kegiatan pelatihan misalnya, untuk evaluasi kinerja misalnya, semua menggunakan pedoman job desk, semua menggunakan pedoman job spec, ya, job specs, ya. Ini saya kira dua istilah yang akan sering Anda temui nanti di bagian HRD. Oke, kemudian terkait dengan profesi satpam ya, ini memang saya lagi terkadang beda perusahaan itu bisa beda job desk-nya, walaupun sama-sama seorang satpam. Nah, ini yang perlu dicermati kembali. Mungkin resepsionis atau mungkin job desk-nya resepsionis di tempatnya Mbak Margareta bisa berbeda di tempat yang lain. Karena tentu masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi itu punya budaya yang berbeda, ya, punya kultur yang berbeda. Nah, nanti juga pengaruhnya ke job spec. Ya. Oke, teman-teman, saya bisa minta tolong diarahkan ke job spec di slide nomor 6 kalau nggak salah ya. Nomor 6, Mas. Mbak. Enggak, Mas. Nah, ini nomor 6 ya. Mbak. Punten Pak, ini kayaknya lagi lemot di sananya. Oke, saya tadi sekilas melihat soal penentuan usia ya. Nanti saya coba dikoreksi ya. Itu kalau nggak salah, kelompok 3 menuliskan maksimal usia 35. Benar nggak ya? Iya, Pak. Betul Pak, betul. 35 ya? 35. Oke. Boleh tahu alasannya nggak? Kenapa kok harus maksimal 35? Alasannya kenapa? Mungkin untuk energinya kan lebih masih ini ya Pak, masih kuat ya Pak. Selain energi, kira-kira? Mbak Margaret. Mungkin bisa nambahin, Pak. Monggo, Mas Arul. Untuk laki-laki yang udah berusia 35 tahun kayaknya dalam bertindak atau menyikapi sesuatu lebih matang gitu, Pak. Apalagi dalam dunia pekerjaan. Nah, ini hubungannya soal keamanan gitu. Ya. Oke. Ya, jadi teman-teman ketika menentukan sebuah spesifikasi jabatan standar job spec, itu kan mengacu sama pengalaman yang sudah-sudah ya. Jadi biasanya ketika menentukan usia segini, status pernikahannya seperti ini, kemudian latar belakang pendidikannya seperti ini. Oke, misalnya pria usia maksimal 35, pendidikan terakhir minimal SMA, kemudian memiliki pengalaman, tidak berkacamata dan buta warna, tinggi dan berat badan dan proporsional. Misalnya ini. Nah, teman-teman ketika melihat 1-10 ini, nah di sebuah perusahaan, di sebuah job spec, sebuah profesi di sebuah perusahaan, ini kan pada akhirnya muncul seperti ini, tertuliskan seperti ini, itu kan mengacu sama pengalaman-pengalaman terdahulu. Jadi biasanya ketika perusahaan yang masih belum settle, perusahaan yang masih berkembang, ya kan masih mencari standar ya, mencari standar minimal orang seperti apa kan. Misalnya katakanlah Mbak Margareta, sorry, bisa disebutkan tempat kerjanya nggak, Mbak? Hotel apa? Bisa di apa, Pak? Maaf. Bisa disebutkan nama tempat kerjanya nggak, Mbak? Hotel Pandanaran. Bisa. Hotel Pandanaran. Oh, Hotel Pandanaran toh. Oh, jangan di sana toh. Iya. Iya, Pak. Misalnya gini, teman-teman. Kita ambil contoh Hotel Pandanaran ya. Ini hotel yang sudah cukup lama berdiri ya, dan dalam perkembangannya ketika mencari seorang resepsionis tentu ada trial, ada error ya. Jadi ketika si manajemen atau HRD merekrut awal-awal hotelnya berdiri, coba deh kita rekrut maksimal usia 25, pendidikan minimal S1 misalnya, dan pada akhirnya banyak yang gagal, banyak yang resign.
ya, sehingga kemudian mencari lagi, menurunkan standar lagi, meninggikan standar lagi, sampai akhirnya muncul katakanlah, oh kita menentukan untuk resepsionis paling nggak minimal di 3 misalnya. Kemudian untuk maksimal usia katakanlah 25. Nah, ini kan berdasarkan pertimbangan yang cukup matang. Dan itu bisa bertahun-tahun, teman-teman, untuk menentukan standar seperti ini. Makanya besok kalau misalnya Anda baru, atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan, di HRD, yang perusahaannya sedang berkembang, ini akan jadi PR buat Anda nih, teman-teman, untuk menentukan standar orangnya. Karena untuk menentukan standar orang itu nggak mudah. Untuk menentukan usia orang minimal untuk bisa kerja di posisi itu, jelas nggak mudah. Karena butuh uji coba ya, uji coba gagal, sampai akhirnya si karyawan produktif ya, punya kinerja yang baik. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang perlu dicermati, yang perlu diperhatikan teman-teman, job spec ya, job spesifikasi ini kan terkait dengan job desk. Jadi ketika membuat job spec, ini teman-teman seharusnya harus tahu dulu apa yang menjadi job desk-nya. Karena di situ paling nggak akan dikaitkan antara kriteria atau persyaratan minimal dengan bagian dari job desk-nya. Misalnya gini, ini boleh siapa aja yang jawab ya. Kenapa kok ditentukan tidak memiliki tato dan juga tidak bertindik? Alasannya kenapa? Monggo, silakan. Mungkin dilihat dari standar penampilannya, Pak. Silakan Mas Maruf, gimana? Kalau misal nggak bertato dan tidak diperkenankan, ya tidak boleh, jelas tidak boleh bertato dan tidak bertindik, mungkin orang ini gitu Pak, ya orang lain ketika melihat seseorangnya bertato atau bertindik juga kan akan ngeri, tidak merasa aman, malah yang ada merasa nggak nyaman gitu Pak. Apalagi di dalam perusahaan gitu, malah orang-orang nggak percaya gitu, insecure malah. Oke, ini mungkin bisa jadi berhubungan dengan image ya, teman-teman ya. Jadi memang job spec tidak hanya dikaitkan dengan job desk-nya, tapi juga perlu melihat budaya perusahaannya, budaya organisasinya. Pada akhirnya, ada berapa persyaratan minimal orang yang mungkin secara fisik, secara penampilan, atau mungkin secara inteligensi, itu yang harus disesuaikan dengan... Mungkin biar terlihat ya, Pak. Gimana, Mbak? Biar apa, maaf? Oke. Ya, jadi harus disesuaikan dengan konteks perusahaannya sih. Karena ini konteksnya bank, tentu beda dengan satpam pabrik ya. Tentu beda dengan satpam di tempat-tempat yang lain. Karena kalau di satpam bank, dia nggak hanya menjaga keamanan, tapi juga mengarahkan si nasabah untuk bisa membantu ya, membantu mengisikan form dan sebagainya. Jadi seperti membantu fungsi front office atau teller. Dan tentu kalau misalnya kita di bank, di nasabah, memang kondisi kondisi karyawannya atau kondisi nasabahnya itu kan juga mungkin berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi yang mungkin juga perlu diperhatikan, tentu setiap bank itu punya karakter nasabah yang berbeda. Ya, setiap bank tentu juga punya karakter atau mungkin latar belakang nasabah yang berbeda. Sehingga kadang juga bisa mengaruhi proses pelayanan di bank tersebut. Saya masih ingat punya teman, dia di BRI, teman-teman. Saya nyebut bank ya. Di BRI, kalau di BR itu kan sampai ke unit ya. Kalau sampai ke unit itu kan sampai benar-benar ke desanya, ke kampungnya. Apalagi kalau misalnya kita ambil contoh di Gunung Kidul atau mungkin di Kulon Progo, ya sampai ke unit, sampai ke benar-benar ke tingkat kecamatan. Agak berbeda mungkin dengan di kota. Kalau di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan yang ada di kabupaten, tentu karakter nasabahnya berbeda dengan yang di kota. Sehingga kadang kalau misalnya yang jadi teller atau yang jadi front office di BRI yang di unit,
itu juga harus dibekali dengan bahasa dakwah krama, teman-teman. Karena banyak nasabahnya yang mungkin lebih terbiasa bicara bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Jadi, kayak PPD ya, PPD DIY, yang kebanyakan nasabahnya juga dari PNS, itu juga harus menyesuaikan ya. Mungkin beda nanti ketika di OCBC atau ke BCA, karena juga beda latar belakang nasabahnya. Nah, itu yang saya kira juga yang perlu dipahami. Setiap perusahaan, setiap organisasi tentu juga punya kultur yang berbeda. Kayak ini misalnya katakanlah tidak berkacamata dan tidak buta warna ya. Ini harusnya ada kaitannya dengan pekerjaan. Kalau misalnya untuk orang-orang farmasi, orang-orang apoteker, kenapa nggak boleh buta warna? Ya jelas, dia berhubungan dengan obat yang memiliki banyak warna. Orang-orang di restoran, orang-orang di retail misalnya, di supermarket, di minimarket, apa nggak boleh buta warna? Ya karena dia kerjaannya akan sangat berhubungan dengan produk-produk yang berwarna. Nah, mohon maaf dia buta warna, akan sangat mengganggu kinerjanya si dia. Tolong ambilin sabunnya warna merah, dia buta warna misalnya. Dia bisa ngambil yang sabun warna biru, akan sangat mengganggu proses kinerjanya. Itu yang saya kira nanti perlu diperhatikan ke depannya ya. Ini bagi yang kerja, sama-sama saling evaluasi, sama-sama bisa sekalian menganalisa jabatan, kira-kira kondisi diri Anda apakah sudah sesuai atau belum dengan konteks pekerjaannya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk gambaran SOP-nya. Jadi ini memang teman-teman tidak melakukan rekrutmen dan seleksi sebenarnya. Ini paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa ketika akan melakukan proses rekrutmen dan seleksi, tentu dari job desk dan job spec-nya harus sudah ada, harus sudah terstandarkan. Baru kalau misalnya sudah oke, sudah dibuat pedomannya, kita bisa mudah ya untuk melakukan proses rekrutmen seleksi. Tinggal promosi lowongannya, cari, diseleksi, kemudian nanti mungkin dipilih menggunakan model psikotes, wawancara, dan sebagainya, sampai mendapatkan kandidat. Itu, teman-teman. Ini saya rekam ya, teman-teman. Nanti coba saya share di grup. Kalau misalnya masih terdapat hal-hal yang mau ditanyakan, nanti teman-teman bisa ditanyakan lewat grup. Ya. Oke, saya kira itu aja, teman-teman. Terima kasih. Kemudian nanti saya minta tolong untuk PPT-nya bisa di-share di grup ya, Mas atau Mbak di sini nanti Mbak. Baik, Pak. Untuk Ya, Pak. posternya, Pak, Untuk PPT-nya semuanya. yang posternya ini nggak diperlihatkan ke Bapak? Boleh, Tidak perlu? silahkan. Siapa tahu ada masukan, Pak. Boleh, silahkan. Bisa. Kemudian mungkin satu lagi ya, sedikit aja. Nanti sambil Mbak Margaret tunggu membukakan poster. Memang ada beberapa profesi, ada beberapa jabatan itu nggak di-hire langsung sama perusahaan ya. Kadang perusahaan menggunakan jasa atau mitra penyedia tenaga kerja. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang tidak meng-hire langsung karyawannya. Jadi kelangsungan hidup dia, karirnya dia, itu bukan menjadi tanggungan si perusahaan. Jadi sifatnya outsourcing. Jadi mungkin kalau misalnya di tempatnya Mbak Margareta ada beberapa yang kondisinya outsourcing ya. Ini kayak office boy, kayak Kalau di tempat saya nggak Mhm. ada yang outsourcing-an sih, Pak. Jadi semua di-hire sama hotel langsung ya. Iya, betul. Kalau warehouse, housekeeping dan sebagainya itu langsung dari hotelnya ya Mbak Margaret. Iya, sama, Pak. Nggak ada outsourcing. Florisnya, gardenernya itu juga langsung dari hotel ya. Iya, betul. Oh, bagus Nyari berarti. sendiri sih, Pak. Jadi kadang perusahaan nggak mau repot, teman-teman. Iya, benar. Gitu. Perusahaan nggak mau repot, ya udah, istilahnya tanda kutip beli aja kita. Beli di penyedia tenaga kerja. Nanti sistemnya untuk penggajiannya sesuai dengan kesepakatan lagi. Kesepakatannya kita mau beli atau mau dipotong gajinya dia per bulannya. Nah, makanya kan ada sistem outsourcing. Mau berapa lama kontraknya, ada garansinya nggak misalnya. Tapi kalau misalnya perusahaan meng-hire langsung, dia akan langsung terlibat penuh untuk mengelola si orangnya itu.
Ini plus minus sih, teman-teman, ke depannya. Nanti next time ya. Nanti misalnya kita ada waktu, ada rezeki bisa kumpul lagi, bisa langsung diskusi langsung ya. Mana Mbak Margaret, share-nya? Oh ya, Pak, sebentar, ini soalnya yang share itu tempat saya, Pak. Oh Pak, saya gitu, mau tanya, Pak, boleh? boleh. Silakan, gimana? Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak psikotes untuk HRD? Karena ada beberapa perusahaan yang rekrut karyawan tuh nggak pakai psikotes ya Pak, cuman wawancara aja. Ya, nah dari saya, orang psikologi, ya penting. Karena biasanya kalau perusahaan, itu kan hanya melihat dari sisi teknisnya saja, bukan sisi kepribadiannya. Beda ketika orang psikologi melihat ya dalam proses seleksi. Tentu melihat proses seleksi, psikotes menjadi satu hal yang penting buat orang psikologi karena kita bisa mengetahui sisi soft skill-nya si karyawan. Jadi percuma seorang karyawan pinter ngetik, percuma seorang karyawan pinter ngetik 10 jari, terampil dan sebagainya, tapi secara soft skill-nya, secara pribadiannya, dia nggak cocok di pekerjaannya. Kemudian banyak perusahaan tidak menggunakan psikotes karena pertama, mungkin HRD-nya bukan orang psikologi, Mama Greta. Jadi biasanya terkait dengan sistem perusahaannya lagi. Ada beberapa perusahaan yang merekrut HRD-nya itu kadang bukan orang psikologi. Karena pekerjaannya tuh generalis. Jadi nggak hanya fokus di rekrutmen training saja. Yang ngurusi gaji, kontrak, personalia, ngurusi lembur, dan sebagainya. Yang kadang orang di luar psikologi pun itu juga bisa. Jadi mereka untuk memikirkan soal psikotes saja kadang mungkin belum prioritas. Terus yang kedua, kalau misalnya mau menggunakan jasa mitra biro psikologi, itu kan mahal ya, butuh duit juga, dan kadang Iya. juga nggak langsung oke, apa yang diteskan kadang nggak sesuai. Karena lumayan teman-teman, kalau misalnya di biro psikologi untuk staff aja di Jogja, satu kali psikotes itu bisa sampai 200 ribuan sih. Misalnya yang dites ada sekitar 5, ya lumayan, 1 juta habis. Iya kalau cocok, iya kalau sesuai. Makanya Iya, kadang iya. banyak perusahaan kalau misalnya mau pakai psikotes itu biasa di akhir Mbak Margareta, nggak di awal. Oh Jadi gitu biasanya Pak. di awal itu di screening dulu, CV-nya, wawancaranya dulu. Jadi paling nggak 80% secara job spec sudah sesuai, baru digunakan psikotes. Nah, misalnya dilakukan psikotes dari awal, ya yang lamar berapa dulu? Nah, yang lamar 70, yang diperebutkan cuma 2 posisi, mana tuh nanti. Oke, ini lowongannya ya. Iya Persyaratan dan Pak. sebagainya. Pendidikan, mengirim email, oke. Ya, tapi kalau di bank memang sekarang ya, kalau di bank memang sebagian besar menggunakan jasa. Di Jogja, jasa penyedia security itu udah banyak. Jadi biasanya perusahaan itu tinggal pesan mau cari yang kayak gimana. Oh, cari yang kayak gini speknya. Jadi kayak Nusewu ya, kayak di barang. Di Jogja banyak teman-teman penyedia security. Di Demak Ijo ada, Godean, di banget tuh, ya, sebelum Unisa. Terus di Jalan Atas ada, di sebelum Kampung 1, di kanan jalan. Itu juga penyedia tenaga satpam. Kemudian di Grandi itu apa ya, aku lupa ya. Itu juga outsourcing tapi apa, saya lupa. Kalau nggak salah OP atau apa. Jadi banyak perusahaan yang praktis sih. Karena ya security mungkin beberapa perusahaan menganggapnya ini bukan pekerjaan utama yang menunjang operasional perusahaan. Ini sebagai pendukung saja. Ya, itu gambarannya teman-teman. Ya, jadi memang Berarti nggak perlu lowongan kerja kayak gini ya Mbak Pak sebenarnya kalau poster. biasanya kalau misalnya kita mau minta ke mitranya, itu kita nitipin job spec-nya, Mbak Margareta. Jadi biasanya kita mengajukan semacam penawaran, mengajukanlah nanti ada apa istilahnya kriteria yang dibutuhkan kayak tadi ya, Nun Sewu ya, nggak bertato, nggak bertindik ya. Jadi nyarinya yang nggak bertato dan nggak bertindik ya. Terus kadang mereka minta satpam yang S1 atau D3. Jadi D3 terus langsung masuk pendidikan satpam. Ya itu sih tergantung image perusahaan sih. Kadang beda ya. Kita yang mungkin sering ke bank, ketemu satpam,
non sewu ya, kadang beda dengan satpam yang di pabrik atau mungkin satpam di kantor yang lainnya. Kan datang aja beda, Iya, iya. tidak dilayani kan. Misalnya Antar bank juga beda, Pak. antar bank beda. Iya. Nah, misalnya Anda bandingkan BNI sama BPD, agak beda, Mas. Saya kemarin ke salah satu bank ya, nggak usah tak sebut ya. Itu yang menerima saya kan datang ke bank, itu security, perempuan, cantik ya, nggak kayak security, lebih kayak front office, lebih kayak resepsionis, tapi dia security. Dan dari pelayanannya itu baik security loh, tapi kok cara pelayanannya itu kayak pelayanan di FO, di front office. Itu saya nggak tahu Mbak Yani lulusan apa itu loh, karena memang sangat berbeda itu loh. Nah, di bank yang lainnya beda lagi nanti mungkin di situ. Ya, karena itu sih, masing-masing bank kan punya image-nya masing-masing. Dan biasanya punya targetnya masing-masing kan, punya nasabahnya masing-masing. Makanya kan kadang pelayanannya si security-nya menyesuaikan nasabahnya. Nah, Anda tahu BTPN ya, Mas Mbak? Iya, Pak. BTPN, Tahu, Pak. Ya, Pak. itu bank-banknya pensiun. Bank-banknya pensiun, Iya. tahu nggak Mama Gerta ya? Itu menurut saya ya, kalau pengalaman saya sering ke BTPN, menurut saya itu fisiknya teller PS front office yang memang nggak semenarik di BCA ya, atau mungkin di OCBC. Ya, karena berbeda nasabahnya mungkin. Iya, iya, Pak, betul. Dari skurnya kan juga pasti berbeda. Jadi, mereka dibekali bahasa krama kan di situ kan. Tapi beda kok, sampai pelayanannya beda kok. Kalau di bank-bank BUMN ya, yang lainnya. Menarik teman-teman sebenarnya kalau kita bicara tentang rekrutmen seleksi, karena Anda kalau misalnya besok jadi seorang HRD, itu kan mewakili perusahaan. Anda jadi tangan kanannya perusahaan. Karena perilaku Anda atau mungkin setiap apa yang Anda lakukan di perusahaan itu harus mewakili kondisi perusahaan, mewakili image perusahaan. HRD jadi contoh, itu beratnya teman-teman. Itu saya kira teman-teman, terima kasih ya. Next time mungkin disambung lagi. Untuk misalnya kita butuh Baik, ngobrol, Pak. dari waktu aja deh ya. Thank you semuanya teman-teman. Ya, Terima sukses, kasih, Pak. ya. Yang Terima kasih banyak, Pak. lagi kerja, Mohon maaf ya, Pak, kalau lagi banyak kekurangan. nggak apa-apa. Yang lagi meniti karir, ya semoga diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan bagi semua. Amin, amin. Thank you, terima kasih. Amin. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Selamat sore. Kita di-share di grup ya, Mbak Margareta, untuk grup ini. Iya, baik, Pak. Thank you semuanya.